Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dajon Al-Amin melanjutkan berita tentang Ruqyah dan APDS. Kali ini saya beri judul Ruqyah untuk orang muda. Yang disebut orang muda, saudaraku, adalah orang-orang yang berusia di bawah 40 tahun adalah disebut dengan orang muda. Problema orang muda banyak, saudara-saudara. Di antaranya ada orang mau, si cewek mau, sementara dia tidak mau. Padahal dia ingin punya istri. Kemudian di sisi lain ada orang mau, dia tidak mau, si cewek ini. Padahal dia ingin bersuami. Nah, inilah problema orang muda, saudara-saudaraku. Dan sebaliknya, sama-sama tidak mau dan sama-sama tidak suka. Ya kalau ini tidak masalah, saudara-saudara. Karena memang dia tidak mau dan tidak suka, sama-sama tidak, ya itu wajar. Dia tidak mau, tidak menjadi suami istri, itu wajar. Tapi yang menjadi masalah, yang satu mau, yang satunya tidak. Ini baru jadi masalah. Lalu masalahnya apa, saudara? Oh, yang si cewek ini cantik, sedangkan yang laki-lakinya juga ganteng. Tapi tidak ada yang mau menikah dengannya. Walaupun dia gagah dan tampan, tidak ada yang mau menikah dengannya. Si cewek juga ada yang seperti itu. Dia cantik, menarik, lembut, ayu kemayu, tapi tidak ada orang yang mau menikah dengannya. Nah, pada peristiwa ini, saudara-saudara, jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele karena itu sudah ikut campur berbagai macam pihak, saudara-saudara. Bisa jadi pihak yang ikut campur ini dari pihak kelompok jin jahat, dan bisa jadi pihak manusia jahat juga. Kenapa demikian, saudara-saudara? Manusia jahat pun sebenarnya yang bekerja adalah kelompok jin juga. Tetapi bedanya, yang satu kemauan jin sendiri untuk mengelabui manusia, untuk membuat manusia putus asa, sedangkan yang satunya disebabkan oleh tingkah laku manusia, karena dia tidak ingin disaingi oleh pihak yang ingin maju, yang ingin lebih maju, dan yang ingin juga maju tapi dia tidak punya ilmu, maka dia hanya bisa iri saja. Dia ganggulah si cewek yang ingin maju ini atau cowok yang ingin maju. Dia kirimlah sejenis jin pocong yang berbentuk hitam, saudara-saudara, sehingga wajah mereka ketika sang cewek cantik datang, terlihatlah wajah si laki-laki tadi tidak menarik dalam penglihatannya. Si cewek tadi ketika berhadapan dengan pemuda ganteng tadi, tapi si cewek cantik tidak menganggapnya sebagai yang ganteng, sebagai yang gagah, karena yang dilihatnya adalah wajah-wajah yang menakutkan, seram dak ketulungan. Jadi akhirnya si cewek walaupun sudah dekat, tidak mau menikah dengan laki-laki ini. Maka orang seperti ini, saudara-saudara, perlu untuk segera diruqyah, baik ruqyah secara syariah maupun ruqyah secara batiniah, baik ruqyah secara alam nyata maupun ruqyah secara alam gaib, terserah mau dipilih yang mana. Hanya bedanya kalau ruqyah syariah itu akan mengganggu waktu dan konsentrasi, saudara-saudara. Tapi kalau ruqyah batiniah dan ruqyah gaib
tidak mengganggu waktu bekerja dan tidak mengganggu konsentrasi, dan orang tidak tahu bahwa Anda sedang lagi berobat karena ruqyahnya gaib. Anda boleh tidur, Anda boleh bekerja, Anda boleh makan, tapi Anda sedang diruqyah oleh pihak ruqyah gaib. Maka jika Anda membutuhkan, silakan hubungi saya, John Al-Amin, di 0813 6312 0028 atau 0028, kapan saja dan jam berapa saja. Nanti uang persyaratan ruqyahnya dikirim ke nomor rekening yang telah ditayangkan di YouTube saya, di TikTok juga, di Instagram juga. Maka transferlah sedekah ruqyahnya itu menurut yang Anda mau, menurut yang Anda ikhlas. Jadi tadi saya menyatakan bahwa ruqyah untuk orang muda. Tadi sudah saya jelaskan masalah jodoh. Ada yang mau dan ada juga yang tidak mau. Ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Kan seperti itu tadi saya sampaikan. Kemudian program orang muda selanjutnya, saudara-saudara, di antaranya dia sudah menikah. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, tapi tak kunjung dikaruniai keturunan, saudara-saudara. Tak kunjung dikaruniai anak, sehingga ada yang melakukan bayi tabung dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang dioperasi. Tapi sesungguhnya, saudara-saudara, ini adalah tidak penting. Tidak penting, sekali lagi. Yang penting itu, saudara-saudara, jika sudah lebih dari 2 tahun kita tidak mengalami kehamilan atau belum dibuahi keturunan, maka segeralah untuk diruqyah. Karena bisa jadi jin jahat menghalang-halangi di rahim Anda, di rahim istri Anda. Maka Anda tidak dikaruniai oleh keturunan. Karena seandainya ada bibit keturunan di dalam diri Anda, di dalam perut Anda, itu dipecah oleh kelompok jin, sehingga adalah kisah orang yang keguguran dia, sehingga tidak bisa hamil karena asal ada gugur terus. Makanya perlu untuk segera diruqyah, saudara-saudara, orang-orang seperti ini. Dan pada bagian berikutnya ada lagi yang orang jahat juga yang mengambilnya, saudara-saudara. Orang jahat mengambilnya karena dia haus darah, menuntut ilmu hitam. Syaratnya memakan darah bayi yang masih ada di dalam perut ibunya. Maka dihisapnya lah darah yang sudah ada pada bayi di dalam perut ibunya, saudara-saudara. Makanya hati-hati. Baik kita sudah punya anak di dalam kandungan, sudah mulai hamil, ataupun tidak pernah hamil sudah sekian tahun, seperti yang sudah saya contohkan tadi, maka ini adalah ikut campur dari kerja jin jahat dan manusia jahat. Maka perlu untuk segera diruqyah, saudara-saudara. Terserah ruqyah gaib, ruqyah batin, ruqyah zahir, ruqyah syariah. Itu terserah, saudara-saudara. Yang mana yang akan Anda jalani itu terserah. Yang penting niat ikhlas karena Allah, dan bersedekah juga niat ikhlas karena Allah. Jangan nanti terbetik di hati dan pikiran, wah ini saya sudah bersedekah sekian, tapi kok belum dibuahi keturunan, kok belum hamil juga. Disinilah ketentuannya. Allah melihat keikhlasan saudara-saudara. Apakah saudara itu ikhlas tidak dalam berobat,
ikhlas tidak dalam bersedekah. Makanya dinilai dulu oleh Allah. Jika keikhlasan itu memang benar-benar tulus dan tidak mengingat-ingatnya lagi, maka Anda pasti akan dibuahi keturunan, Anda akan dikaruniai anak. Dan belum lagi masalah yang lain, saudara-saudara. Itu kan tadi saya sebut dari sisi perempuan, tidak bisa punya anak, tidak bisa hamil. Dari sisi laki-laki juga ada, saudara-saudara. Laki-laki makanya tidak bisa pula hamil istrinya, barangkali dia lemah syahwat, impotensi. Impotensi atau lemah syahwat bisa disebabkan karena keadaan kelelahan, bisa disebabkan karena salah urat. Makanya saya bilang usaha saya ini pijit urut dan ruqyah. Kalau dia salah urat bisa dilakukan pijit urut. Tapi kalau disebabkan gangguan setan juga, saudara-saudara, disebabkan gangguan jin juga, dia tidak bisa berfungsi, lemah syahwat atau impoten, tapi disebabkan oleh gangguan makhluk jahat, jin jahat, atau manusia jahat, maka ini pun perlu untuk segera diruqyah, saudara-saudara. Segera untuk diruqyah, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Telepon saja, tidak masalah, jam berapa saja, kapan saja, dan di mana saja saya akan menjawab telepon saudara. Dan dengarlah, tontonlah acara APDS saya ini, pijit urut dan ruqyah ini. Kemudian, kalau Anda merasa kekhawatiran tertentu, saudara-saudara, dan ini sangat tidak beralasan, kekhawatiran tertentu. Kekhawatiran tertentu apa yang saya maksud, saudara-saudara? Semisal Anda didatangi oleh seseorang, Dek, umur adek sudah tinggal 3 hari lagi, Dek. Berikut Anda akan mati. Dan ini kadang-kadang yang memberitahu itu bukan manusia, saudara. Bisa dari kelompok jin, bisa jadi dari kelompok malaikat beneran, malaikat pencabut nyawa. Itu bisa terjadi, saudara-saudara. Sehingga merasa takut dan sangat takut. Sebetulnya ini tidak perlu, saudara-saudara. Kalau ini terjadi kepada saudara atau kepada siapapun, bahwa umur Anda akan pendek, usia Anda akan cepat berlalu, maka segeralah Anda untuk diruqyah, saudara-saudara. Kemudian bersedekahlah seekor hewan. Apa hewannya terserah, asal tidak keluar dari yang 4. Apa 4-nya, saudara-saudara? Onta, kerbau, sapi, kambing atau kibas, saudara-saudara. Tapi yang dicontohkan pada zaman Nabi dulu, pada zaman Rasulullah, itu kambing, saudara-saudara. Dengan kambing. Anda ingin tahu kisahnya? Begini, saudara-saudara, akan saya sampaikan kisahnya. Pada suatu hari datanglah seorang pemuda kepada Rasul, menghadap sang pemuda itu kepada Rasul. Ya Rasulullah, beberapa hari ini saya didatangi oleh seseorang yang tubuhnya besar, dia gagah, dan tapi bentuknya seram, ya Rasulullah. Siapa dia? Lalu apa yang dikatakannya kepadamu? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kata pemuda tadi, saya dikatakannya sudah akan meninggal, ya Rasulullah. Jadi saya takut sekali, ya Rasulullah. Saya sedih, saya belum pernah berbuat amal ibadah, saya belum cukup ibadah saya untuk menghadap Allah. Lalu apa yang harus saya lakukan, ya Rasulullah? Mohon petunjukmu, ya Rasulullah. Yang pada waktu itu Rasulullah masih hidup, sehingga orang bisa bebas bertanya terhadap apa yang dialaminya. Lalu Rasul menjawab, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW menjawab, beginilah pemuda, katanya, kamu sedekahkanlah seekor kambing. Memang yang datang kepadamu itu adalah malaikat maut, wahai pemuda, dan
oh, kamu lakukanlah sedekah seekor kambing. Kamu cari orang di kampung yang paling miskin dan kamu sedekahkan kambing itu kepadanya. Tidak dipotong tapi sedekahkan secara utuh. Biarlah dia yang mengelolanya, mau dihidupkan, mau disembelih atau mau dijual itu terserah mereka. Pokoknya kamu serahkan kepada orang-orang kampung yang paling miskin. Lalu sang pemuda itu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah 3 hari kemudian dia tidak meninggal, saudara-saudara. Dan sampai pula 30 tahun setelah itu barulah sang pemuda ini meninggal. Jadi kalau umurnya waktu itu 30 ditambah 30 kan menjadi 60, saudara-saudara. Dan pada waktu itu Nabi telah lebih dulu meninggal dari sang pemuda tadi. Dan pemuda tadi meninggal lama setelah Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah wafat lebih dulu dan pemuda tadi sekitar 20 tahun setelah Rasul wafat barulah sang pemuda itu meninggal, saudara-saudara. Jadi sedekah kambing ataupun uang mampu menambah umur, saudara-saudara, mampu menambah panjangnya umur. Dan ini kisah telah terjadi di zaman Rasulullah. Walaupun sebenarnya umur manusia sudah ada takdirnya, berapa tahun, berapa lama, dan tanggal berapa dia wafat dan kapan dia meninggal. Sebenarnya takdir sudah ada, ketentuan sudah ada, tapi takdir itu tertulis di alam azali atau di lauh mahfuz. Kita kan tidak tahu, saudara-saudara. Makanya kalau yang masih tertulis di lauh mahfuz, kalau tertulisnya di lauh mahfuz itu masih ada bisa dirubah, saudara-saudara. Tapi kalau tertulisnya di alam azali memang tidak bisa dirubah, karena ketetapan Allah itu adalah tetap dan tidak bisa dirubah. Tapi seperti yang saya katakan tadi, siapa yang bisa melihatnya bahwa tulisan kita itu di lauh mahfuz atau di alam azali? Siapa yang tahu takdir kita ditulis di sana? Di mana ditulis? Kita tidak tahu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah petunjuk-petunjuknya saja. Rajin bersedekah, baik dalam segi uang maupun dalam segi binatang ternak. Bersedekahlah kita. Jadi seperti kisah Rasulullah tadi, berarti 1 ekor kambing dinilai 30 tahun. Untuk 1 ekor kambing bertambah umur manusia 30 tahun. Lalu ada pertanyaan, kenapa Nabi sendiri wafat dalam usia muda? Nabi wafat dalam usia muda, dalam umur 63 tahun. Tidak muda-muda amat dan tidak tua-tua amat. Nabi memang meninggal dalam usia 63 tahun. Tapi bukan salahnya baginda Rasul itu umurnya pendek. Tapi Allah sudah bertanya lebih dulu kepada Rasul. Wahai Muhammad, apa yang engkau minta kepadaku pada saat waktu Isra Mi'raj? Kan Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, apa yang akan engkau minta kepadaku? Rasul menjawab, apapun tidak ada yang kuminta ya Allah, karena semua gelar dan kepangkatan telah engkau berikan kepada orang-orang sebelum aku. Dan engkau tidak minta perpanjangan umur juga? Tidak, kata Rasulullah. Berapapun panjangnya umurku, akan tetapi suatu saat nanti umatku masih ada yang masuk ke neraka. Aku tidak rela, aku tidak ikhlas umatku ada yang masuk neraka. Ya, begitu kata jawab Rasulullah SAW kita, Nabi kita Muhammad SAW. Tidak rela Nabi jika ada umatnya satupun yang masuk ke neraka. Jadi sehingga Nabi tidak meminta untuk kepentingan Rasul sendiri, tidak diminta oleh Nabi. Nabi tidak meminta emas, Nabi tidak meminta berlian, permata dan sebagainya, dan tidak pula meminta umur yang panjang. Akan tetapi Nabi hanya meminta agar
tidak ada umatnya yang masuk ke neraka, dan wanita-wanita tidak ada yang hidupnya teraniaya. Hanya itu yang diminta oleh Rasul. Dan kemudian maka oleh karena itulah Nabi meninggal pada umur 63 tahun sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi minta pada waktu itu untuk diwafatkan di hari kiamat, bisa saja terjadi, tapi Nabi tidak memintanya. Nah, begitulah saudara-saudara, inilah pentingnya ruqyah dan sedekah APDS. Kalau belum bisa kambing, bersedekahlah uang APDS berapapun yang Anda ikhlas, berapapun yang Anda mau. Dan tetap akan memanjangkan umur, saudara-saudara. Tetap akan memanjangkan umur. Panjang umur ini, saudara-saudara, banyak pula macamnya. Bisa umur itu panjang, benaran. Umur itu kita umpamanya 30 bisa menjadi 60, itu bisa terjadi benaran. Tapi bisa jadi umur kita pendek, tapi kita sehat, segar bugar, dan bisa melaksanakan segala amal ibadah kita kepada Allah. Hablum minan nas wa hablum minallah. Tetap ada hubungan baik dengan manusia dan hubungan baik juga kepada Allah. Tetap bisa kita lakukan walaupun umur kita pendek. Dan yang lebih hebatnya lagi apa? Walaupun umur kita pendek, jasa kita dikenang sepanjang masa. Ini terjadi karena siapa? Ini terjadi karena si Miun. Ini terjadi karena apa? Ini terjadi karena si Anu. Ini terjadi karena apa? Ini terjadi karena Pak Jokowi. Umpamanya seperti itu, saudara-saudara ya. Jadi umpamanya seperti itu. Jadi apapun bentuk sedekah saudara, uang ataupun binatang ternak, sanggup akan mempanjangkan umurnya, baik secara hakiki maupun secara isyarat ataupun secara logika kepentingan manusia. Jadi boleh jadi umur pendek tapi dikenang sepanjang masa. Nah, begitu saudara-saudara. Jadi ada suatu kisah saudara-saudara yang saya sampaikan lagi. Memang lagu ini populer pada masa dahulunya, dan sekarang jarang lagu ini dikumandangkan. Lagu ini berbunyi, wahai pemuda harapan umat, juga pemudi kuntu melati. Wahai pemuda harapan umat, juga pemudi kuntu melati. Bekerjalah sebelum kau terlambat, taburkan jasa sebelum mati. Bekerjalah sebelum kau terlambat, taburkan jasa sebelum mati. Bila nanti Bunda telah pergi, kamulah pembela agama dan bangsa. Bila ayah bunda telah pergi, kamulah pembela agama dan bangsa. Menjadi bintang di malam hari, menjadi fajar sepanjang masa. Menjadi bintang di malam hari, menjadi fajar sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah saudara-saudara, nyanyi dari orang-orang tua kita dahulu, agar anak-anaknya itu menjadi pembela bagi agama dan bangsa, sehingga dengan adanya dia menaburkan jasa kepada bangsa dan negara, dengan dia membela bangsa dan negara, namanya akan harum setiap saat dan sepanjang waktu, dikenal namanya sepanjang masa, seperti para pahlawan kita yang telah terdahulu, saudara-saudaraku. Lebih-lebih pahlawan kita di bidang keagamaan, saudara-saudara, seperti
Rasulullah sendiri dan para sahabat, dan ada juga contoh para sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Hamzah, dan sahabat-sahabat yang lainnya itu kan dikenal sampai sekarang, saudara-saudara. Nah, begitulah pula kita, jika kita berbuat baik, jasa kita akan dikenal sepanjang masa, dan itulah yang dimaksud dengan panjang umur, saudara-saudara. Seandainya umur kita pendek tapi dikenal orang sepanjang masa, jadi artinya jasad kita boleh tidak ada, jasad kita boleh telah wafat, tapi jasa kita tetap dikenang sepanjang masa. Begitu, saudara-saudara. Ada lagi yang pengarangnya orang Indonesia juga, saudara-saudara. Kalau saya lupa nama pengarangnya, tapi lagu ini sering juga dikumandangkan oleh para pahlawan kita terdahulu. Sering digunakan oleh leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita. Begini lagunya, saudara-saudara. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putri negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.